Kalau melihat tanaman pepaya, biasanya yang pertama kali kita perhatikan cuma buahnya. Tapi, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa ya ada pepaya yang buahnya lonjong, ada yang bulat, bahkan ada yang tidak berbuah sama sekali? Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Marcelina BR Marpaun dengan NIM F1C4250048. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal mengenai morfologi tumbuhan, yaitu bunga dan buah. Nah, tepat di belakang saya ini adalah tanaman pepaya dengan nama latin Carica pepaya dari famili Caricaceae. Nah, tanaman pepaya merupakan tanaman berbiji tertutup atau Angiospermae. Pepaya hidup di daerah yang tropis, sehingga banyak kita temukan di daerah Indonesia. Selain mudah dibudidayakan, pepaya juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena memiliki rasa yang manis dan kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Nah, untuk itu, tonton video ini sampai habis ya! Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan yang berfungsi dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan buah adalah bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari bakal buah setelah terjadi proses pembuahan. Dalam morfologi tumbuhan, bunga dan buah dipelajari berdasarkan bentuk, susunan, dan bagian-bagiannya. Berdasarkan susunannya, bunga pepaya termasuk bunga majemuk atau inflorescentia, dan tipe perbungaannya adalah bunga majemuk tak terbatas atau inflorescentia racemosa. Mengapa dikatakan begitu? Dikarenakan bunga bagian bawahnya lebih dulu mekar dibanding bunga bagian atas. Pada tanaman pepaya sendiri, bentuk bunganya mengalami modifikasi sesuai dengan fungsi reproduksinya. Tanaman pepaya memiliki 3 jenis bunga. Yang pertama ada bunga jantan, kedua ada bunga betina, dan yang ketiga adalah bunga sempurna atau hermaprodit. Bunga jantan memiliki tangkai bunga yang panjang dan terdiri dari banyak bunga dalam satu cabang. Pada bunga jantan sendiri, terdapat beberapa bagian seperti tangkai bunga, kelopak bunga yang menutupi bagian dalam bunga, serta benang sari yang terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Dikarenakan tidak memiliki putik, bunga jantan tidak dapat menghasilkan buah. Selanjutnya ada bunga betina. Bunga betina memiliki tangkai bunga, putik, bakal buah, dan kelopak bunga yang melindungi bagian bunga saat masih kuncup. Bakal buah pada bunga pepaya termasuk bakal buah menumpang atau ovarium superum karena letaknya yang berada di atas dasar bunga. Dan buah pepaya yang berbentuk bulat berasal dari hasil penyerbukan bunga betina ini. Oleh karena itu, bunga jantan dan bunga betina termasuk bunga berkelamin tunggal atau uniseksualis karena hanya memiliki satu alat reproduksi. Yang terakhir ini merupakan bunga sempurna atau hermaphroditus. Pada bunga ini terdapat putik, benang sari, mahkota bunga, bakal buah, dan bakal biji di dalamnya. Bunga hermaprodit inilah yang menghasilkan buah pepaya berbentuk lonjong. Benang sari pada bunga pepaya berlekatan dengan dinding mahkota bunga. Mahkota bunga pepaya berwarna putih kekuningan dan tidak terlalu mencolok karena proses penyerbukannya lebih banyak dibantu oleh angin dan serangga kecil seperti semut. Bentuk simetri bunga pepaya termasuk actinomorpha karena dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nah, berdasarkan penyebaran kelaminnya, pepaya termasuk tumbuhan poligami, yaitu dalam satu populasi dapat ditemukan bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermaprodit. Sekarang kita masuk ke morfologi buah pepaya. Buah pepaya merupakan buah sejati tunggal karena terbentuk dari satu bakal buah pada satu bunga.
Jenis dinding buah pepaya adalah berdaging dan termasuk tipe pepo, yaitu tipe buah berdaging dengan kulit luar yang agak tebal dan memiliki banyak biji di bagian tengah buahnya. Untuk melihat struktur bagian dalamnya, buah pepaya akan kita belah secara membujur agar bagian-bagian buahnya dapat terlihat lebih jelas. Pada buah pepaya sendiri, terdapat 3 bagian utama penyusunnya. Ada exokap, mesokap, dan endokap. Bagian exokap merupakan kulit bagian luar buah. Mesokap merupakan bagian daging buah yang biasanya kita konsumsi. Dan endokap merupakan lapisan bagian dalam yang membungkus biji. Nah, kita bisa lihat pada bagian tengah buah terlihat banyak biji pepaya yang nantinya dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, dari semua pembahasan kita tadi, kita mengetahui bahwa tanaman pepaya memiliki morfologi yang lengkap dan menarik untuk kita pelajari. Mulai dari bagian jenis bunganya, bagian-bagian bunganya, hingga struktur buahnya yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, dari morfologi tumbuhan, kita mengetahui bagaimana sih tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.